Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Hasbullah Hasyri dari kelas B semester 5. Saya melanjutkan studi saya di Institut Agama Islam Hamzan Wadi, Anjani, Lombok Timur. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya dari dosen kami, Bapak Komarudin MPD. Baik, di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang peran dalam pembelajaran metode pendidikan agama Islam. Terlebih dahulu saya akan menerangkan apa itu peran. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, peran adalah serangkaian tingkah laku yang seharusnya dapat dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan di dalam sebuah lembaga atau masyarakat, atau bisa diartikan bagian utama yang harus dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan itu. Setelah kita mengetahui apa itu peran, saya akan juga menjelaskan apa definisi guru. Menurut Muhammad Fadil Al-Jamali, beliau mengatakan guru adalah orang yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang lebih baik, sehingga bisa terangkat martabat kemanusiaannya dari kemampuan dasarnya sebagai manusia. Sedangkan menurut Profesor Dr. Haji Ramayudes mengatakan pendidik atau guru ini memiliki 4 istilah. Yang pertama itu ada namanya muallim, muaddib, murabbi, dan yang terakhir al-ustaz. Nah, istilah muallim ini menekankan pendidik itu sebagai pengajar atau orang yang menyampaikan ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, muaddib. Istilah ini menekankan pendidik itu sebagai pembina moralitas, akhlak peserta didiknya melalui keteladanannya. Dan yang ketiga itu murabbi. Ini istilah yang menekankan pendidik untuk mengembangkan dan memelihara baik itu dari aspek jasmani maupun kerohanian peserta didiknya. Dan yang terakhir adalah istilah ustaz. Ini istilah yang sering dipakai di kalangan umum dan juga mencakup makna yang begitu luas yang sering disebut sebagai guru. Peran utama seorang guru itu hanya ada 2. Yang pertama itu pengajar, yang kedua pendidik. Sebagai seorang guru, tidak hanya sebatas dia terlepas kewajibannya ketika sudah menyampaikan sebuah pengetahuan, namun dia juga harus membimbing, mendidik anak didiknya agar bisa mengamalkan apa yang sudah ia dapatkan, apa yang sudah kita sampaikan kepada mereka, agar bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari ini, agar tercipta perubahan di dalam sikap maupun baik dari jasmaninya maupun rohaninya. Peran guru pendidikan agama Islam sama seharusnya. Sebenarnya sama perannya dengan guru pada umumnya. Namun Nanat Fatah Nasir menghususkan seorang guru pendidikan agama Islam ini untuk menerapkan 4 kriteria. Yang pertama itu bertakwa. Nah, bertakwa ini berasal dari kata waqo yaki wikoyah, yang artinya patuh, takut, dan berhati-hati. Maksudnya di sini, seorang guru pendidikan agama Islam khususnya, ia harus menjalani kehidupannya dengan bekal takwa. Ia harus berjalan dengan sesuai hukum dan ketetapan yang Allah sudah berikan dalam baik itu yang sudah tercantum dalam Al-Quran maupun hadis. Kenapa? Karena dia itu sebagai pedoman atau menjadi tauladan
bagi peserta didiknya yang akan ditiru nantinya. Dan yang kedua itu adalah berpengetahuan yang luas. Jadi seorang guru itu harus memiliki pengetahuan yang luas agar ia menjadi motivator bagi peserta didiknya. Dan selain itu dia juga agar dia mampu memberikan solusi ketika peserta didiknya mendapatkan suatu masalah. Dan yang ketiga adalah sikap adil. Nah, ini harus diterapkan karena apa? Adil itu menurut Aminuddin yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dia itu tidak hanya mementingkan yang satu dan tidak mempedulikan yang satunya lain lagi. Boleh dikatakan yaitu dia melakukan sesuatu atas kebenaran, bukan atas hawa nafsunya. Dan yang keempat adalah berwibawa. Nah, wibawa ini bisa kita raih, bisa kita dapatkan melalui 3 cara. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran ayat surah Al-Furqan ayat 63 sampai 64 di sana. Yang pertama itu hamba yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan ketika dia disapa oleh orang-orang yang bodoh, ia melontarkan kata-kata yang bermakna keselamatan. Dan yang ketiga, dia bangun mengisi malamnya dengan sholat, bersujud dan berdiri kepada Tuhannya. Peran guru bisa tersampaikan bisa melalui metode yang ia pakai dalam pembelajaran itu, baik itu dengan ceramah, berdiskusi, demonstrasi, penugasan, atau portofolio, atau bisa dengan berbagai ragam cara yang lainnya. Demikianlah video yang saya buat ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.